Halo pemirsa setia, selamat datang kembali di NoHub News, tempatnya eksplorasi ilmiah yang menggugah pikiran. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah. Bagaimana otak kita memengaruhi persepsi waktu? Apakah kita benar-benar bisa mengendalikan waktu di dalam pikiran kita? Jangan lupa subscribe NoHub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita mulai. Pernahkah kamu merasa waktu berjalan sangat lambat saat bosan, atau sebaliknya, terbang begitu cepat saat bersenang-senang? Ini bukan kebetulan otak kita memiliki cara unik untuk memproses waktu. Berbeda dengan jam di dinding yang bergerak konsisten, persepsi waktu di otak kita sangat fleksibel dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti emosi, perhatian, dan lingkungan. Para ilmuwan menemukan bahwa otak tidak memiliki jam internal tunggal, seperti jam biologis yang mengatur tidur. Sebaliknya, persepsi waktu adalah hasil dari kerja sama berbagai area otak, termasuk korteks prefrontal, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, dan cerebellum, yang mengatur koordinasi gerakan. Salah satu penemuan menarik adalah bahwa otak menggunakan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan kesenangan, untuk memodulasi seberapa cepat atau lambat waktu terasa. Misalnya, ketika kamu dalam situasi berbahaya, katakanlah, hampir tertabrak mobil waktu seolah melambat. Ini terjadi karena otak memasuki mode hiperaktif, memproses informasi dengan sangat cepat untuk membantu kamu bereaksi. Sebaliknya, saat kamu menikmati aktivitas menyenangkan, seperti menonton film favorit, dopamin membuat otak kurang memperhatikan alur waktu, sehingga jam berlalu tanpa terasa. Fakta menarik. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak merasakan waktu lebih lambat dibandingkan orang dewasa, karena otak mereka masih berkembang dan memproses lebih banyak informasi baru. Inilah mengapa libur musim panas terasa begitu lama saat kita kecil. Jika persepsi waktu begitu fleksibel, bisakah kita melatih otak untuk mengendalikan waktu? Jawabannya, sebagian ya. Otak kita sangat plastis. Artinya ia bisa beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Beberapa teknik, seperti meditasi atau pelatihan perhatian penuh, mindfulness, telah terbukti memengaruhi cara kita merasakan waktu. Dalam meditasi, misalnya, fokus pada pernapasan atau momen saat ini dapat membuat waktu terasa lebih lambat, karena otak menjadi lebih sadar akan setiap detik yang berlalu. Sebaliknya, ketika kita tergesa-gesa atau multitasking, otak kelebihan beban, dan waktu terasa semakin cepat karena kita tidak sepenuhnya hadir dalam momen tersebut. Penelitian juga menunjukkan bahwa memori memainkan peran besar dalam persepsi waktu. Otak kita cenderung menilai durasi suatu peristiwa berdasarkan seberapa banyak kenangan baru yang tercipta. Inilah mengapa perjalanan ke tempat baru terasa lebih lama saat pergi dibandingkan saat pulang. Otak mencatat lebih banyak detail baru di perjalanan awal. Dengan melatih otak untuk lebih memperhatikan pengalaman sehari-hari, kita bisa membuat waktu terasa lebih kaya dan penuh. Selain itu, emosi juga sangat memengaruhi persepsi waktu. Ketika kita stres atau cemas, otak fokus pada ancaman potensial, membuat waktu terasa berlarut-larut. Sebaliknya, saat kita bahagia atau terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan, waktu seolah menghilang. Ini menjelaskan mengapa menunggu hasil ujian terasa seperti selamanya, tetapi bermain game dengan teman selesai dalam sekejap. Fakta menarik, dalam eksperimen, orang yang diberi kafein melaporkan bahwa waktu terasa lebih cepat karena kafein meningkatkan aktivitas otak, membuat mereka lebih waspada dan kurang memperhatikan alur waktu. Untuk memahami bagaimana otak memanipulasi waktu, para ilmuwan telah melakukan berbagai eksperimen menarik. Salah satunya melibatkan subjek yang diminta memperkirakan durasi suatu peristiwa sambil otak mereka dipindai menggunakan MRI. Hasilnya menunjukkan bahwa area otak seperti insula, yang terkait dengan kesadaran tubuh, dan korteks parietal, yang memproses informasi spasial, sangat aktif saat kita mencoba memperkirakan waktu. Eksperimen lain menunjukkan bahwa persepsi waktu bisa dipelintir dengan stimulus eksternal. Misalnya, ketika seseorang mendengar suara yang berulang dengan cepat, mereka cenderung merasa waktu berjalan lebih cepat dibandingkan saat mendengar suara lambat. Ini karena otak menggunakan ritme eksternal sebagai acuan untuk mengukur waktu.
Fenomena ini sering dimanfaatkan dalam musik atau film untuk menciptakan sensasi waktu yang berbeda. Pikirkan adegan aksi dengan musik cepat yang membuatmu merasa waktu berlalu lebih intens. Ada juga studi tentang bagaimana gangguan otak memengaruhi persepsi waktu. Pada orang dengan gangguan seperti Parkinson atau ADHD, persepsi waktu seringkali terganggu karena ketidakseimbangan dopamin. Ini menunjukkan bahwa kimia otak memainkan peran besar dalam cara kita mengalami waktu. Dengan memahami mekanisme ini, para ilmuwan berharap bisa mengembangkan terapi untuk membantu orang dengan gangguan persepsi waktu menjalani hidup lebih nyaman. Yang lebih menarik, beberapa peneliti berspekulasi bahwa kita mungkin bisa melatih otak untuk memperpanjang atau mempersingkat persepsi waktu secara sadar. Misalnya, dengan meningkatkan fokus pada momen tertentu, kita bisa membuat pengalaman terasa lebih lama seperti menikmati setiap gigitan makanan favorit. Sebaliknya, untuk membuat tugas membosankan terasa lebih cepat, kita bisa mengalihkan perhatian ke aktivitas yang menyenangkan. Fakta menarik, dalam budaya tertentu, persepsi waktu sangat dipengaruhi oleh bahasa. Misalnya, bahasa yang menggunakan istilah waktu secara linier, seperti masa depan di depan, membuat orang lebih fokus pada perencanaan. Sedangkan bahasa yang lebih fleksibel tentang waktu cenderung membuat orang lebih santai terhadap durasi. Apa artinya semua ini bagi kita? Jika otak kita bisa memanipulasi persepsi waktu, ada potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup. Bayangkan jika kita bisa melatih otak untuk membuat momen bahagia terasa lebih lama, atau mempercepat waktu saat menghadapi situasi sulit. Teknik seperti meditasi, hipnosis, atau bahkan terapi berbasis neuroscience mungkin bisa membantu kita mencapai ini. Di bidang teknologi, pemahaman tentang persepsi waktu juga bisa mengubah cara kita merancang pengalaman. Misalnya, pengembang game atau film bisa menggunakan ritme visual dan suara untuk membuat waktu terasa lebih dramatis atau menyenangkan. Di dunia kerja, perusahaan mungkin bisa menciptakan lingkungan yang membuat waktu terasa lebih produktif tanpa terasa berat. Namun, ada juga tantangan etis. Jika kita bisa mengendalikan persepsi waktu, apakah ini bisa disalahgunakan? Misalnya, dalam iklan atau media, manipulasi persepsi waktu bisa digunakan untuk membuat orang menghabiskan lebih banyak waktu di platform tertentu. Para ilmuwan menekankan pentingnya memahami dampak teknologi ini sebelum diterapkan secara luas. Di masa depan, penelitian tentang persepsi waktu kemungkinan akan semakin maju. Dengan teknologi seperti antarmuka otak komputer, kita mungkin bisa memodifikasi persepsi waktu secara langsung, misalnya untuk membantu astronot di misi luar angkasa yang panjang merasa waktu berjalan lebih cepat. Selain itu, penemuan baru tentang bagaimana otak memproses waktu bisa membantu kita memahami kondisi seperti depresi, di mana persepsi waktu seringkali terdistorsi. Meski kita belum bisa benar-benar mengendalikan waktu seperti dalam film fiksi ilmiah, pemahaman tentang peran otak dalam persepsi waktu membuka pintu untuk banyak kemungkinan. Ini juga mengingatkan kita betapa luar biasanya otak manusia, organ kecil yang mampu membengkokkan realitas dalam pikiran kita. Fakta menarik. Dalam eksperimen psikologi, orang yang berada dalam kondisi flow, aliran, seperti saat menulis atau melukis dengan penuh konsentrasi, seringkali kehilangan jejak waktu sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa otak bisa mematikan persepsi waktu saat kita benar-benar terlibat dalam sesuatu. Itulah perjalanan kita menjelajahi bagaimana otak kita memengaruhi persepsi waktu. Dari emosi hingga dopamin, dari meditasi hingga teknologi, otak kita memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk cara kita mengalami waktu. Mungkin suatu hari, kita bisa benar-benar mengendalikan waktu di dalam pikiran. Terima kasih sudah menyaksikan No Hub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung konten kami. Tulis di kolom komentar, pernahkah kamu merasa waktu melambat atau mempercepat? Sampai jumpa pada update berikutnya.